Shalom Gloyut. Aku langsung semangat sekali lagi. Shalom Gloyut. Haleluya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita di minggu sore ini. Sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita lewat pujian kita. Haleluya. Come on guys. Woo. Karena ada kebangkitan yang besar. Karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi sama-sama katakan, say. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Haleluya Tuhan. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Mari angkat tanganmu nyatakan haleluya. Karena ada kebangkitan yang besar, amin. Karena ada pemulihan di negeri kami. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus selamatkan. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya, haleluya. Ada kebangkitan yang besar ya Tuhan dalam kegerakan Glow Youth kami Tuhan. Walaupun kami berada di layar kaca masing-masing, di handphone kami, di gadget kami. Tapi kami percaya Tuhan ada kebangkitan rohani pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya malam hari ini adalah malam perubahan kami. Malam ini adalah malam sukacita. Malam ini adalah malam damai sejahtera kami. Malam ini adalah malam di mana kami berjumpa dengan Tuhan Yesus kita. Tuhan, kami serahkan malam ini dalam tangan-Mu. Ibadah Sunday Service online ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Urapi setiap kami yang menonton, yang melayani di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebelum kita melanjutkan pujian penyembahan kita dan mendengarkan firman, kita berdoa Bapa kami. Mari kita semua bersuara berdoa Bapa kami. Bapa kami yang berada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Siap lebih lagi memuji Tuhan, amin. Sama-sama yuk, yang di rumah kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau memuji Tuhan sama-sama, haleluya. Hey! Bertepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Hey! Sebab kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Say, inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Hey, dan inilah zaman hamba-Mu, Musa kebenaran diberikan. Dan inilah zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan. Di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Terima kasih Tuhan.
sungguh kau dahsyat. Lebih lagi nyatakan, inilah zaman Yehezkiel, tulang kering di hidungnya. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud bait hujan dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara di tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan. Dia datang, dia datang, di atas awan, tampil bersinar, oh surya kebenaran, angkat suara di tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Sebab hanya daripada-Mu lah datang keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama nyatakan, dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara di tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang, di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara di tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Everybody say, yang telah ada, yang ada, yang ada, yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang kan, yang telah ada, yang telah ada, yang telah ada, oh yang ada, yang kan datang. One more time sing. Yang telah ada, yang ada, yang kan datang. Oh, thank you Lord. Haleluya. Kita saksikan Gloyo TV. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Pak Yehu. Haleluya. Pak Yehu, dalam hal ini kita bangga karena Bapak bukan hanya youth pastor yang dahsyat, tapi Bapak juga bagian dari Polisi Republik Indonesia, Jenderal Yehu Wangsajaya. Haleluya. Puji Tuhan, dan kita bangga Bapak dalam tugas tanggung jawab di Polri, tapi tetap melayani sebagai youth pastor yang menginspirasi. Dan di hari ulang tahun ini buat saya adalah sebuah kebanggaan sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, dipercaya Tuhan untuk bekerja sama dengan Bapak khususnya dalam tugas-tugas di youth. Dan kita berdoa supaya hikmat, akal budi, kuasa Tuhan terus menyertai Bapak dalam pelayanan, dan juga di tengah-tengah keluarga sehingga jadi imam yang kudus, yang luar biasa dalam keluarga, tapi sekaligus juga di tengah keberadaan sebagai jenderal polisi tetap dahsyat, tetap luar biasa, tetap meninggikan Kristus, dan tetap dapat jadi teladan dan berlaku firman. Tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Di hari ulang tahun ini, izinkan saya
atas nama istri saya, atas nama Pastor Karen dan Amanda dan Noah, lalu atas nama Sela, Excel dan juga Anaya, dan juga si bungsu kita Evan. Berdoa buat Bapak selalu sehat, dahsyat, diberkati, jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya, happy birthday. Happy birthday untuk Pak Yehu. Our prayers adalah favor of God. Tahun ini dinyatakan lebih dahsyat lagi dalam kehidupan Bapak dan sekeluarga. Happy birthday, Pak Yehu. We love you so much. We honor you today on your birthday. Thank you for being a blessing to our church and a blessing to God's people. We love you, Pak. Shalom, saya Pendeta Yohanes Nahwai dari GBI Mawar Saran Jakarta. Mengucapkan selamat ulang tahun bagi Pastor Yehu Wangsajaya dari GBI Glow Fellowship Center. Kiranya pelayanan yang Tuhan percayakan untuk menjadi youth pastor dari GBI Glow Fellowship Center ini bisa menghasilkan anak-anak muda yang cinta dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, saya dengan Pastor Joel Jeffrey Manalu, Ketua Pengurus Pusat Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-53 untuk Brigjen Polisi Dr. Andus Yehu Wangsajaya MKom, Youth Pastor dari GBI Glow Fellowship Center. Biarlah di ulang tahun yang ke-53 ini, Pak Yehu semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk jadi berkat bagi generasi ini. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Pendeta Michael Halim, selaku Ketua Perwil Jakarta Utara, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-53 bagi Bapak Brigjen Polisi Dr. Andus Yehu Wangsajaya MKom. Kiranya berkat melimpah dan hikmat marifat Tuhan terus bertambah-tambah bagi Bapak untuk menangkan jiwa-jiwa anak-anak muda di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, selamat ulang tahun Pak Yehu Wangsajaya. Doa saya panjang umur, selalu sehat, semakin diurapi, dipakai Tuhan dalam pelayanan-pelayanan gereja dan juga dalam tugas-tugas negara. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Yehu Wangsajaya. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan umur panjang. Diberkati dalam segala hal, dalam tugas tanggung jawab dan pelayanan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Saya, Pendeta Muda Fani Paendong, sebagai Ketua Pengurus Daerah Departemen Pemuda dan Anak GBI DKI Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun bagi Brigjen Polisi Dr. Andus Yehu Wangsajaya sebagai Youth Pastor GBI Glow yang ke-53 tahun. Bertambahnya usia, bertambah juga pengurapan dan sejahtera di bawah ilahi bagi hambanya. Kiranya pelayanan hambanya memberkati pelayanan generasi muda di GBI Glow. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Pap, selamat ulang tahun. Bangga menjadi anak Papa. Selamat ulang tahun ke-53 tahun. Diberkati terus, panjang umur, sehat selalu. Tuhan perluas dan Tuhan berikan berkat dalam karir, pekerjaan, bahkan dalam pelayanannya, baik pelayanan penginjilan maupun pelayanan Glow Youth. Dan lewat Papi semoga Glow Youth bisa diberkati lebih lagi dan jiwa-jiwa di Glow Youth bisa bertumbuh dan berkembang baik secara kuantitas dan kualitas. Ini kuenya. Kalau Papi tanya kemana kakak sebelum Papi ulang tahun, nah kesinilah kakak cari kuenya nih. Jadi selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus berkati Pap. Sekali lagi kami bangga jadi anggota keluarga Papi. Kami bangga punya kepala keluarga seperti Papi di dalam keluarga kami. Tuhan berkati. Shalom, selamat ulang tahun untuk youth pastor dari gereja kita, Evangelis Yehu Wangsajaya. Sehat selalu, panjang umur, selalu diberkati dan menjadi berkat dalam apapun yang dikerjakan, baik di keluarga, pekerjaan, dan juga tentunya di pelayanan. Saya berdoa
Biar pastor selalu diberikan Tuhan urapan yang baru, hikmat yang baru, dan juga berdoa supaya pastor dipimpin Tuhan dari satu kemuliaan menuju kemuliaan lainnya. Sekali lagi selamat ulang tahun, God bless you. Selamat ulang tahun Youth Pastor. Semakin diberkati, panjang umur, sehat selalu, dan selalu menjadi teladan bagi setiap kita anak-anak Glow Youth. Tuhan Yesus memberkati. Kak, aku pakai sandal jepit. Oke. Nggak kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Badannya juga nggak usah ada dong aku di sini kalau badan gua kelihatan. Shalom Glow Youth. Shalom Glow Youth. Wah, mantap. Welcome back to Glow Youth TV. Tanpa Casey. Yes. Kasih tahu nggak, Kak? Casey yang Waduh, receh. Jadi teman-teman, kita bertiga ada di sini untuk memberikan informasi seputar Glow Youth supaya kalian gak ketinggalan informasi setiap minggunya. Betul. Informasi pertama datang dari saya. Oke. Selaku apa ya? Selaku pokoknya. Kamu bukan siapa-siapa. Lupa. Tapi kamu biji matanya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Siapakah aku ini? Informasi pertama, jangan lupa ikut streaming ibadahnya Glow Youth setiap hari Minggu jam 17.00 jam 5 sore di Glow Youth United di YouTube. Ajak temennya, pacarnya, adiknya, abangnya, mantannya, siapa lagi? Mantan istri. Nggak boleh. Betul. HTS. Apa Kak? Get. HTS kan? PHP-an. Iya, PHP-an. Gebetan. TTM-an. Dari semuanya itu, lu ajak deh. Serikan ya. Backstreet. Betul. Anak 90-an emang. Udah, jangan lupa ajak semuanya ibadah bareng-bareng, merasakan Tuhan bareng-bareng, bertumbuh bareng-bareng. Yes. Bertumbuh di Glow Youth United. Informasi yang kedua. Yang kedua itu adalah Glow Youth Komsel United. Bener gak sih? Yes, betul. Bener kan? Kita pokoknya ada komsel di hari Rabu. Buat teman-teman yang rindu untuk sama-sama kita bertumbuh bareng sama-sama ya kan. Bisa nanti kita kasih link Zoom-nya. Kalian bisa hubungin nomor di bawah ini. Ada gak? Ya, kalau harus ada ya Kak. Ada. Nomor di bawah ini. Ada nomornya. Pokoknya nanti kalian WhatsApp, kalian bisa telepon. Nanti akan dibantu untuk link Zoom-nya di hari Rabu jam 7 malam. Buat teman-teman yang rindu ikutan sama-sama kita bertumbuh dalam Tuhan, bisa di situ. Dan ada juga Komsel Region ya. Betul. Yang IDP, BSD, Tamres, Gading. Itu ada Komsel setiap harinya. Dan yang mau ikutan juga bisa hubungin nomor di bawah ini juga, WhatsApp bisa. Atau hubungi ketua perwilayahnya. Ketua perwilayahnya. Betul. Ketua Komsel. Dan informasi yang terakhir adalah Glow Youth sampai sekarang masih membuka penggalangan dana untuk teman-teman di luar sana yang berkekurangan. Jadi seperti yang teman-teman tahu, adanya pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang di luar sana jadi kekurangan. So, kita ada di sini untuk membantu mereka meringankan beban mereka dengan cara memberikan bantuan dana ke nomor rekening di bawah ini. Harus ada. Pasti ada. Kalau nggak ada Bawa ntar sini pas ya Kak, Kakak editor. tutup muka gue Bawa nanti. sini. Jangan dicari kan. Pokoknya kalau nanti itu bisa aja hubungin orang-orang Glow Youth. Iya, supaya kita sama-sama jadi berkat untuk orang lain. Yes. Oke, kayaknya udah ya informasi itu aja. Ada, jangan lupa. Ada siapa? Ada satu lagi. Siapa itu? Ada special guest. Buat minggu depan ya? Yes, Minggu depan. buat minggu depan. Oke. Siapa sih? Siapa kalau boleh tahu? Pastor Marlon Bolung. Ada suaranya. Ada petasan-petasan ceritanya. Das. Iya, betul banget. Ada kesaksian pujian dari Pastor Marlon Bolung. Pastor Marlon Bolung. Betul. So teman-teman jangan lupa saksiin Glow Youth. Pokoknya saksiin aja minggu depannya lagi, minggu depannya lagi. Pokoknya saksiin, stay tune terus. Ada kejutan di setiap ibadahnya. Betul. Yang pasti membangkitkan iman kita. Amin. Menumbuhkan iman kita. Amin. Amin. Haleluya. So, itu aja dari kita bertiga tanpa Casey. Yes. Semoga informasinya menjadi berkat untuk teman-teman semua. Yes.
Bye-bye, stay Bye-bye, safe. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday. Bye, Casey. Bye. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu sama-sama semua kalau boleh berlutut. Semua yang di ruangan ini juga, kecuali kameramen, semua berlutut aja. Kalian datang ke sini untuk cari Tuhan. Hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Semua sama-sama kita tundukkan kepala. Yang kita cari di sini bukan apapun, bukan segala sesuatu yang duniawi, bukan segala sesuatu yang bahkan memuaskan jiwa kita, tapi memuaskan roh kita. Sudah berapa lama kita meninggalkan Tuhan? Kita cuma jalan di kehidupan kita sehari-hari layaknya nggak ada Tuhan. Kita cuma bangun doa, malam mau tidur doa, makan baru doa. Sejak kapan sampai kapan kita mau kayak gini terus? Dunia akhir-akhir ini sudah semakin nggak jelas arahnya mau kemana. Dan gue merasakan Tuhan akan datang sebentar lagi. Beberapa kali gue sangkal, kenapa tanda-tanda akhir zaman baru ada di generasi gue? Kenapa baru ada di generasi gue di saat gue masih mau meniti karir gue, di saat gue mau menuntaskan pekerjaan pendidikan gue? Kenapa? Dan Tuhan cuma bilang, aku akan datang sebentar lagi. Mungkin gak ada yang tahu kapan datangnya Tuhan. Alkitab bilang gak ada satu orang pun, bahkan anak pun gak tahu kapan dia datang. Bapak gak tahu kapan Bapak datang, tuh kita gak tahu. Tapi dengan peringatan akhir zaman yang ada sekarang ini, bisakah kita berbalik dan mengutamakan Tuhan? Bukan berarti kita meninggalkan semua keseharian kita dan kita bertapa di rumah kita, enggak. Tuhan cuma mau kita lebih dekat dan bangun hubungan yang lebih intim. Karena apapun yang akan kita kerjakan nanti semuanya sia-sia. Karena Tuhan gak pernah lihat berapa jiwa yang kita bawa atau berapa kebaikan kita. Tuhan gak pernah lihat itu. Tuhan akan cuma tanya ketika kita berhadapan muka dengan muka. Tuhan cuma tanya, siapa engkau? Siapa engkau? Siapa engkau di mata Tuhan? Siapa engkau di hatinya Tuhan? Seberapa sering engkau ketemu dengan Tuhan? Itu yang Tuhan akan tanya. Karena Tuhan gak sembarangan biarin orang melewati pintu surga. Gak sembarangan gerbang surga itu bisa dilewati oleh semua orang. Iya, kita menerima pengurapan, iya kita menerima anugerah, iya kita menerima perkenanan. Tapi kadang hal itu gak cukup.
Karena kalau kita diberikan anugerah, kita diberikan perkenanan, tapi Tuhan, kita nggak pernah ketemu Tuhan, apa layaknya kita melintasi gerbang surga itu? Kita nggak pernah respect sama yang punya rumah, sama yang punya surga kita nggak pernah respect, nggak pernah doa, nggak pernah bahkan dengar apapun perkataannya, kita nggak pernah baca Alkitab. Siapa kita sampai bisa lewat pintu surga itu? Teguran yang keras hari ini, siapapun kalian yang nonton ini, siapapun kalian, dimanapun kalian, teguran yang keras, bahkan termasuk gue. Meninggalkan dosa tidak cukup. Meninggalkan dosa tidak pernah cukup. Karena banyak dari kita yang meninggalkan dosa hanya karena takut. Takut gak masuk surga, takut supaya ketahuan. Intim dengan Tuhan adalah kuncinya. Bergaul karib dengan Tuhan adalah kuncinya. Berlutut setiap malam, setiap pagi, setiap sore, sebelum kita makan, itu kuncinya. So, lagu ini mari kita nyanyikan bukan dengan sekedar perkataan kita, tapi dari hati kita. Siapapun teman-teman yang nonton ini, gue gak peduli berapa banyak watchingnya ini kalian, ini pesan Tuhan khusus untuk kalian. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan sepenuh hati kita. Virus serindu sungaimu jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat. Gentle teman-teman, gentle pelan-pelan. Hatiku menatap rindu. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Engkau kekuatan dan perisai. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisai. Yang kita butuhkan cuma Tuhan. Kepadamu rohku berserah. Sekali lagi katakan, Engkau kekuatan. Mari Indri, mari Putra, mari kita sembah Tuhan. Sisaku kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu. Panggil namanya lebih dari apapun Yesus.
dengar kita katakan Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan, Tuhan, arti Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil namanya, panggil namanya, panggil namanya. Namanya yang mulia, namanya yang bisa menyelamatkan kita. Sebab Alkitab bilang tidak ada nama yang dikaruniakan untuk kita beroleh keselamatan selain nama Yesus. Panggil namanya, siapapun engkau, panggil namanya. Panggil namanya, panggil namanya, panggil namanya. Panggil namanya Yesus. Kau diselamatkan jika engkau panggil namanya. Panggil namanya, Yesus hadir di hidupmu sekarang. Engkau telah panggil namanya, sekarang kau berseru. Kau sudah panggil namanya, sekarang kau berseru. Rohmu berseru, panggil namanya. Dia sudah datang di hidupmu, sekarang kau berjalan dengannya mulai hari ini. Berjalan. Berjalan dengan Yesus. Berjalan dengan pribadi. Pribadi yang melepaskan engkau. Pribadi yang menyucikan engkau. Pribadi yang menerima engkau apa adanya. Pribadi yang sayang padamu. Pribadi yang kasihnya tak ada batas. Pribadi yang terus ada di kamarmu menunggu engkau untuk berseru panggil namanya.
Shikina nanamu yang namo nana shikana nana kau segalanya bagiku. Sama-sama katakan kau segalanya. Kau segalanya. Oh, katakan dari hatimu, dia segalanya. Kau segalanya bagiku. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah, sorak-sorai kemenangan. Horanamu, syananamu, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyadari bahwa Yesus yang terutama dalam hidup kami. Karena kami gak bisa berjalan tanpa Yesus. Dunia akhir-akhir ini makin sukar. Gak ada yang tahu kapan Yesus datang. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin 2 minggu lagi, mungkin 3 minggu lagi. Gak ada yang tahu. Mungkin setahun lagi, mungkin 2 tahun lagi. Gak ada yang tahu. Karena gak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu. Bahkan malaikat pun gak tahu. Bukan berarti kita harus takut akan kedatangan Yesus. Kita makin bahagia karena kita bisa dilepaskan dari segala belenggu-belenggu dosa kita. Dari segala hidup kita yang duniawi, yang caranya menghidupi ini duniawi banget. Gak cuma dari segala tantangan dan penderitaan, tapi kita ketemu kekasih jiwa kita yang tiap hari kita temu gitu. Dan gak ada batasan, gak ada dosa yang membatasi. Kita bisa ketemu, peluk dia, bilang makasih Tuhan. Bahkan mungkin ada sebagian dari kita yang mungkin gak bisa peluk, tersungkur oleh dia. Karena begitu agung dan mulianya dia. Gue gak mau nakut-nakutin kalian, gak mau bilang bahwa, gue gak mau juga kasih statement bahwa kapan Tuhan Yesus datang, karena Alkitab jelas bilang gak ada yang tahu. Tapi ada baiknya ketika kita mempersiapkan diri. Jangan kita seperti 5 gadis yang bodoh yang kita mungkin udah berapi-api dari kita pelayanan atau kita datang ke gereja ketika kita bertobat, tapi akhirnya api itu akhirnya padam, pelita itu padam. Tapi baik kita jadi gadis yang bijaksana yang meskipun mempelainya belum datang, belum buka pintunya, tapi kita masih ada persediaan. Kita masih bisa kenal Tuhan, kita masih terus baca, gali firman, kita masih mau menerima pewahyuan yang dari surga. Jadi jadilah gadis yang bijaksana dan jangan jadi gadis yang bodoh. Mari kita bersiap untuk kedatangannya. Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat malam yang indah, sore yang indah hari ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Ketika kami bersungguh-sungguh mengikuti ibadah, ketika kami bersungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, maka kami dapat porsi yang sama. Porsi yang Tuhan berikan sendiri. Terima kasih Roh Kudus buat lawatan-Mu. Terima kasih Yesus. Sekarang kami mau dituntun lebih lagi oleh Roh Kudus melalui firman yang akan hamba-Mu sampaikan. Tuhan berkati, singkapkan pewahyuan yang dari surga, turun langsung dari surga, disampaikan melalui mulutnya. Berkati mulut lidahnya, segala sesuatu yang dia kerjakan, segala sesuatu yang akan dia lakukan, dan segala sesuatu yang akan dia perkatakan. Supaya melalui perkataannya, bahkan setiap gerakan tubuhnya, orang dapat mengenal siapa Tuhan Yesus, dan orang dapat mendekat kepada Yesus, dan orang akan mendapatkan pembaharuan hidup dari tuntunan Roh Kudus. Makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dengan ucap syukur. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita ketemu lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Saya percaya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, di dalam sejahtera, damai, kasih Tuhan, kasih karunia-Nya melanda kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih atas hari Tuhan hari ini, hari yang diberkati Tuhan, ketika kami boleh beribadah online di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap memiliki sukacita, tetap kami memiliki damai sejahtera, tetap kami percaya kami akan diberkati Tuhan. Kami akan menerima firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi satu persatu anak-anak Tuhan dimanapun berada dengan urapan yang baru, anggur baru, dan minyak yang baru, sehingga mereka penuh dengan hikmat marifat yang datang daripada Tuhan, kecerdasan yang dahsyat daripada Tuhan, mengerti akan firman Tuhan, dan terlebih mereka akan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga hidup mereka diberkati Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Setelah itu kami akan melakukan perjamuan kudus. Kalau kami juga memberikan persembahan, biarlah Kau berkati persembahan apa yang kami berikan, biar menjadi berkat buat banyak pekerjaan Tuhan, maupun berkat buat banyak orang. Biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan akan membalas semua persembahan kami dengan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati firman Tuhan. Yang percaya, yang di rumah, semua katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat berbakti online, ibadah online kembali. Hari ini adalah hari Tuhan. Saya percaya Glow Youth semua dan seluruh pemirsa dimanapun berada, kita semua dalam keadaan sehat, fit, dan kita semua diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari ini kita akan berbicara tentang generation pandemic. Generasi pandemik. Wah, apalagi itu istilahnya, Pastor. Ya, namanya juga. Kita akan coba menggali istilah generation pandemic. Ya, generasi pandemik. Siapa generasi pandemik? Generasi pandemik adalah kita yang hidup saat ini terkena situasi dan kondisi COVID-19 yang luas beredar di seluruh hampir negara di dunia ini, termasuk di Indonesia tentunya. Tapi saya harap kita semua tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi, kukatakan bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Generasi pandemik adalah generasi anak-anak muda. Generasi sekarang, saya juga termasuk. Buat generasi yang masih hidup lah saat ini. Itulah kita sedang mengalami namanya generasi pandemik, ya. Saya akan mengajak kepada Glow Youth dimanapun kalian berada. Coba kalian sadar nggak bahwa kalian itu di dalam kehidupan kalian itu selalu dalam situasi dan kondisi krisis selalu, ya. Saya ambil contoh di tahun 1998, ya. Ketika itu terjadi krisis keuangan global akibat adanya kombinasi masalah dari ekonomi dan politik di seluruh dunia hampir. Dan itu kita pun, Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkena dampaknya, ya. Akibatnya terjadi beberapa sektor mengalami kerugian, dan akibatnya terjadi berbagai situasi kerusuhan massal, dan terjadi seperti sekarang banyak penjarahan seperti yang terjadi di Amerika, ya. Dan itu saya harap dan kita berdoa semua tidak akan lagi terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena tahun 1998 itu membawa dampak kerugian yang sangat besar. Akhirnya bangsa Indonesia mundur ke belakang. Jadi ketika itu sedang berkembang maju, tetapi karena terjadi kerusuhan massal dan situasi krisis keuangan ekonomi global,
yang melanda seluruh dunia dan termasuk Indonesia, sehingga kita mundur ke belakang dari kita hampir menjadi negara maju, kembali lagi kita harus menjadi negara yang berkembang, ya. Jadi tahun 1998 itu banyak kejadian hal-hal ya yang tidak mengenakan, khususnya buat kita, ya, yang disebut orang-orang minoritas. Tapi kita bersyukur, ya. Kenapa? Karena setelah 1998 terjadi kegerakan luar biasa, ya, kegerakan rohani yang luar biasa terjadi. Dulu tidak ada gereja-gereja di mal-mal, tidak ada gereja dulu di ruko, tidak ada gereja banyak sekali tersebar. Sekarang di hampir semua mal, di hampir semua tempat, di tiap ruko pasti ada gereja. Tiap perkantoran, tiap daerah perekonomian pasti ada gereja, ya. Jadi gereja berkembang luas setelah 1998, dan itu terjadi reformasi buat bangsa Indonesia, buat negara Indonesia, sehingga kita sekarang dapat menikmati buah dari reformasi tersebut. Jadi ketika itu pemerintahan otoriter jatuh setelah 32 tahun berkuasa. Nah, kemudian 10 tahun kemudian, anak-anakku Glow Youth, tahun 2008, terjadi kebangkrutan sebuah bank di Amerika bernama Lehman Brothers. Dia memiliki aset bernilai, bayangan, 600 miliar US dollar. Dan itu menjadi simbol dimulainya krisis moneter paling dramatis sejak masa depresi yang sangat hebat. Dan itu melanda juga seluruh bangsa-bangsa di muka bumi. Pemerintahan-pemerintahan yang ada di bumi ini, di dunia ini, terontok jatuh. Terjadi krisis ekonomi, keuangan yang dahsyat tahun 2008. Dan itu membawa dampak, berefek hingga Maret tahun 2009. 10 tahun setelah tahun 1998. Ya. Kita bersyukur bangsa Indonesia dapat melewati kembali situasi krisis ekonomi keuangan global itu, sehingga bangsa kita Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, masih dapat bertahan. Bahkan kita bisa keluar dari krisis yang melanda hampir seluruh negara di dunia. Kenapa? Saya percaya tahun 98 terjadi krisis, 10 tahun kemudian 2008 terjadi krisis. Tetapi Tuhan Yesus Kristus tetap memelihara kita semua, khususnya anak-anak Tuhan yang ada di bangsa Indonesia. Yang percaya katakan amin. Dan sekarang setelah 2008, 12 tahun kemudian, tahun 2020 saat ini, kita kembali lagi mengalami krisis pandemi COVID-19. Hampir seluruh negara dan pemerintahan di muka bumi ini terkena krisis pandemi. Hampir semua, banyak yang mati, meninggal dunia karena terkena positif virus corona. Dan akibatnya semua terjadi lockdown. Ketika terjadi lockdown, terjadi krisis ekonomi kembali, krisis keuangan kembali, PHK massal terjadi, banyak orang-orang nganggur, banyak orang-orang putus sekolah, banyak orang-orang putus kerja, banyak orang-orang depresi. Tapi kita bersyukur sampai saat ini kita masuk bulan Juni tahun 2020, bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, masih Tuhan pelihara, masih Tuhan jaga, masih Tuhan lindungi. Karena ada engkau, anak-anak Glow Youth, orang-orang benar yang selalu berdoa untuk negara kesatuan Republik Indonesia, untuk bangsa Indonesia, untuk kesejahteraan kota-kota di Indonesia, sehingga kesejahteraannya menjadi kesejahteraan
engkau semua. Beri pujian buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sehingga sekarang terjadi pergeseran yang luar biasa dari gaya hidup. Ada beberapa kota sudah new normal, ya. New normal artinya tidak lagi ditutup dalam kota tersebut atau provinsi tersebut dalam skala besar, ya. Dibuka, tetapi ingat masih tetap harus menerapkan protokol kesehatan dan keamanan diri masing-masing. Harus pakai masker, harus distancing, physical distancing, social distancing. Harus cuci tangan. Bayangin, kita sekarang cuci tangan diatur harus 20 detik. Dulu yang ngasih tahu cuci tangan apa? Bu guru, makmi, ya, papi kita, ya. Sekarang lembaga PBB, WHO, ya, World Health Organization, ya, Organisasi Kesehatan Dunia mengatur bagaimana cuci tangan, bagaimana harus jarak-jarak. Kita harus patuhi. Supaya apa? Tetap kita sehat, tetap kita hidup normal, walaupun kita masih pakai masker kemana-mana, ya. Tidak boleh di satu mobil berdesakan, tidak boleh nempel, antri, tidak boleh bersentuhan. Lakukan aja, no problem. Itulah generasi pandemi, generasi kita. Haleluya. Dan bayangin, aduh haleluya, anak-anak sekarang, ya, apa yang terjadi? Anak-anak sekolah, para pelajar, para mahasiswa, ya. Kemarin anak saya yang nomor 2, yang terakhir bungsu, ya, Yedija, bilang, aku di wisuda, ya. Wah, di wisuda di mana? Di rumah aja. Stay at home, ya. Kerja dari rumah, belajar dari rumah, di rumah aja. Itu juga salah satu dari protokol keamanan dan kesehatan yang harus kita ikuti, ya. Penutupan sekolah udah ada. Dia lulus sekolah, ya, di sekolah SMU. Dan apa ya yang terjadi? Dulu main coret-coret tuh baju, ya. Sekarang nggak ada lagi coret-coret baju. Dulu ada namanya graduation, ada namanya perpisahan, ada banyak acara. Sekarang nggak bisa, ya kan? Semuanya sekarang pakai online. Penutupan pendidikan pakai online. Graduation pakai online. Pelantikan pakai online. Online semua. Dan kalian tahu nggak bahwa semua orang menikmati online? Kenapa? Karena banyak orang juga di Amerika ya, contohnya ada 37% para siswanya dan keluarganya yang tidak mampu untuk membeli kuota internet, ya. Ada 19% sekolahan badan siswa di seluruh dunia yang tidak mampu menyelenggarakan pendidikan online. Banyak hal yang terjadi. Bagaimana itu? Makanya saya bilang bahwa generasi P, ya, generasi pandemik, harus menemukan dan membangun komunitas dengan cara yang berbeda dari generasi sebelumnya, ya. Dari generasi papi mamimu. Jadi kalian harus menemukan dan membangun komunitas dengan cara yang sekarang yang kalian harus bangun, kembangkan, ya. Ada yang bilang, wah Pak, ini konspirasi mungkin, ya, dibanding-bandingin. Habis apa namanya? Industri 4.0, ya, 4.0, ya. Nah, sekarang kita dipaksa, generasimu sekarang dipaksa untuk menjadi generasi digital pertama di dunia. Nanti kamu memakai digital terus, pembayaran digital, ya, belanja digital, apapun pakai digital semua. Nah itulah
Kamu harus membangun, kalian menemukan dan membangun komunitas. Tapi saya percaya, kalian juga harus menjadi generasi pandemi, harus lebih kuat. Dan membangun pola hidupmu dengan cara yang sesuai firman Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, sesuai firman Tuhan. Ya. Yang belakang bilang, sesuai firman Tuhan. Ya, sesuai firman Tuhan. Ya kan? Inilah kenapa? Karena hidupmu pada masa-masa ini ada di penghujung akhir zaman. Ya. Mau nggak mau, kita harus terima. Apakah kita menjadi generasi yang akan mengalami pengangkatan? Diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus di atas awan-awan. Nggak tahu kita apa yang terjadi. Tapi yang pasti, kita harus andalkan Tuhan. Gantungkan semua hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, saya tadi membahas tentang konspirasi. Apakah Pak hari ini konspirasi? Kita buka di dalam Yesaya 8 ayat 11 sampai 13. Ya. Ini cerita tentang Yesaya terpaksa bersembunyi, ya. Dan kita sekarang juga sedang terus bersembunyi. Sebab beginilah firman Tuhan, Yesaya 8 ayat 13. Ini di dalam bahasa Inggris, tapi saya bacakan bahasa Indonesia. Beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya Tuhan menguasai aku, dan ketika Tuhan memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan, segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Ya kan? Di dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Do not call conspiracy everything these people calls a conspiracy. Ya kan? Jadi kita nggak usah percaya sama konspirasi. Ya, firman Tuhan katakan, nggak usah. Orang bilang konspirasi, kita nggak usah takut. Ya. Jangan sebut konspirasi itu segala apa yang disebut bangsa ini konspirasi. Dan apa yang mereka takuti, jangan kamu takuti. Ingat, jangan kamu takuti. Janganlah gentar. Ya kan? Melihatnya. Yang saya dapat ayat 13-nya. Tetapi Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Sama-sama katakan. Aku mengakui Tuhan Yesus Kristus yang kudus. Ayo katakan. Aku mengakui Tuhan Yesus Kristus yang kudus. Amin. Kepadanya lah kamu harus takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Amin. Jadi generasi P pandemi adalah generasi yang tidak takut apapun. Takutnya hanya kepada Tuhan dan gentar hanya kepada Tuhan semesta alam. Amin. Berikutnya, generasi P, generasi pandemik, harus bagaimana? Kita semua stay at home, work from home. Ya, jangan kalian di rumah dipakai nggak benar. Nonton film porno, main game terus, gamenya porno lagi, ya, berbuat tidur terus molor. Melakukan hal-hal yang jahat, jangan. Main kartu, main judi, apalagi itu nggak boleh. Ya, ingat, semuanya harus sekarang baca firman Tuhan. Saya katakan di dalam Daniel kan beberapa minggu lalu, bulan lalu, kita ini sedang diuji, sedang disucikan, ya, sedang dimurnikan. Jadi kalian harus doa terus. Ya. Generasi sekarang generasi yang menjadikan kamarnya menjadi tempat yang kudus, tempat yang suci. Tempat kamarmu itu kamar kudus. Kenapa? Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Jadi tempat kamarmu itu menjadi tempat kudus. Kita bertemu dengan Tuhan. Kita bertemu dengan Bapa di surga. Kita bertemu dengan Roh Kudus. Bercakap-cakap kita. Firman Tuhan katakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Berkomunikasi berdoa itu. Masuk ke kamar. Jadi kamarmu itu harus kudus, kamarmu harus suci.
Ya, jangan dipakai buat yang lain-lain. Kalau kau melakukan dosa, bertobatlah. Mohon ampun sama Tuhan. Ya. Kita akan menerima perjamuan Roh Kudus. Kita melakukan sakramen perjamuan kudus atau kita melakukan perjamuan kudus setelah ibadah ini, setelah khotbah ini maksud saya, ya. Firman Tuhan kata, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapamu. Doa yang ada di tempat sembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kemampuan. Generasi sekarang ada generasi yang menjadikan kamarnya menjadi tempat kudus, tempat perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus, tempat perjumpaan dengan Bapa di surga, tempat perjumpaan dengan Roh Kudus, tempat komunikasi, tempat curhat, tempat ngobrol, tempat berguru. Karena Tuhan Roh Kudus adalah Roh Kudus itu roh yang mengajarkan segala sesuatu. Tanya Roh Kudus. Inilah saatnya. Generasi pandemik, engkau semuanya, kita semuanya, ada generasi yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Lanjut. Apa? Generasi apa? Pandemi itu. Generasi yang suka menantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, menanti-nantikan Tuhan. Ya. Sekali lagi yang keras, menanti-nantikan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, aku sedang menanti-nantikan Tuhan. Aku sedang menanti-nantikan Tuhan. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan katakan, akan mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita menjadi raja walinya Tuhan. Generasi pandemik, generasi 2020, generasi sekarang adalah generasi yang Tuhan jadikan raja wali, generasi raja wali. Dahsyat. Kita akan naik terbang dengan kekuatan sayapnya Tuhan. Mengatasi segala gelombang maut, mengatasi segala gelombang pencobaan, mengatasi segala gelombang penderitaan, mengatasi segala gelombang kesulitan, mengatasi segala gelombang problema hidup kita. Bersama Tuhan, dengan sayap Tuhan kita terbang tinggi. Apa katanya lagi? Yesaya 40:31, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Walaupun kita lari, kita tidak akan capai. Walaupun kita kerja dengan Tuhan, bersama Tuhan, kerja untuk Tuhan, tidak akan capai. Apalagi mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, tidak lesu, tidak lelah. Kita kuat terus. Inilah generasi pandemik, karena generasi yang suka menantikan Tuhan, karena engkau akan mendapat kekuatan baru, tidak akan mendapat sayapnya Tuhan, akan berjalan, berlari bersama Tuhan, tidak pernah lesu, tidak pernah lelah. Apalagi generasi pandemik, generasi pandemik. Roma 12 ayat 11. Ya, generasi yang rajin. Firman Tuhan katakan Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Engkau ada generasi rajin, orang-orang rajin. Generasi pandemi ada generasi rajin, walaupun di rumah tetap work from home. Walaupun di rumah dia tetap berkarya. Walaupun di rumah tetap seperti minggu lalu saya katakan, engkau ada produsen. Ya. Kau bisa melakukan hal yang dahsyat dan ajaib. Kamu akan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan berguna buat kehidupan banyak bangsa di muka bumi. Jangan kendor. Firman Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Ada rohmu. Kita ini terjadi dari tubuh, daging, ya kan, flesh. Ada terjadi jiwa, emosi. Dan kita punya roh. Rohmu harus menyala-nyala. Kita sudah menerima api Pentakosta. Kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus dengan api Pentakosta yang menyala-nyala. Kita harus menjadi gadis bijaksana, bukan gadis yang bodoh. Ya. Apa katanya? Rohmu harus menyala-nyala. On fire. Sama-sama katakan dengan saya. Aku on fire. Oh, haleluya. Aku on fire. I'm on fire. Ya, I'm on fire. Kita semua harus menyala-nyala. Ya, semangat terus. Orang lain boleh nggak semangat, tapi generasi pandemi, generasinya kita ada generasinya Tuhan. Generasi Raja Wali harus rajin, harus nyala-nyala, harus semangat, harus penuh dengan
kekuatan baru. Karena kita menanti-nantikan Tuhan. Apa katanya? Dan layani Tuhan. Layanilah Tuhan. Inilah saatnya engkau bisa melayani Tuhan. Memberitakan semua kabar keselamatan, kabar sukacita, ya kan? Kabar tentang Kristus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, yang Tuhan Yesus perintahkan. Matius 28 ayat 20. Kita ajarkan sekarang. Pakai apa? Pakai internet. Ya? Biar dibaca. Bisa kamu menjadi YouTuber, selebgram, apalah istilahnya. Ya, inilah generasi pandemi. Generasi yang menyebarkan segala perintah Tuhan Yesus Kristus ke seluruh dunia. Dan kau bisa menjadi buzzer, influencer. Waduh, istilahnya buzzer, influencer. Tapi buzzernya Tuhan, influencernya Tuhan. Semua kita beritakan ke semua ke seluruh dunia. Terakhir. Slide terakhir. Wahyu 22, Wahyu 1, ya. Wah, ini penting nih. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Itu semua berisi tentang I am the Alpha and the Omega. Ya. Aku adalah Alpha dan Omega. Firman Tuhan Allah katakan. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. The Almighty, yang Maha Kuasa. Alpha Omega itu alfabet. Alpha huruf pertama dari alfabet Yunani, Omega huruf terakhirnya. Allah itu kekal. Dari penciptaan sampai kesudahan. Dia yang menciptakan dan dia mengakhiri. Dia sudah ada. Dia selalu ada, itu Tuhan Yesus Kristus. Ada. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Dan dia sekarang masih ada. Dan selama-lamanya ada. Dan dia akan mengangkat kita, generasi pandemi, bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya di rumah katakan haleluya. Yang percaya di rumah katakan amin. Amin. Haleluya, amin. Ya. Jadi ini penting sekali pengertian tentang Alfa Omega itu. Artinya Tuhan itu sudah mengetahui semuanya di alam semesta ini. Terjadi pandemi ini, tahu nggak Tuhan? Pasti udah tahu. Generasi pandemik ada, pasti Tuhan udah tahu. Semuanya udah tahu. Kan? Kapan berakhirnya? Udah tahu semuanya. Kapan ditemukan vaksinnya? Udah tahu. Kapan ditemukan obatnya? Udah tahu. Saya selalu bilang, ya, orang Kristen udah lebih dulu menemukan vaksin imunitas. Ya. Hati yang gembira adalah obat, itulah vaksinnya. Ya. Kalau hati kita gembira, kita punya obat di dalam tubuh kita. Maka itu bergembira dalam Tuhan. Selalu bersuka cita, selalu bergembira. Selalu sukacita, bergembira, selalu sukacita. Itu aja ingat. Ya. Hilangkan sedih, susah, gundah, gelana, apalah namanya, gulana. Ya, hilang semua. Semuanya harus senang bersama Tuhan. Sukacita bersama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Alfa dan Omega udah tahu semuanya. Amin. Hari ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat dan mengenang kasih Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan ajaib. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia sudah tahu Alfa dan Omega. Ketika dia bangkit dari antara mati, dia sudah tahu dia Alfa Omega. Dan sini duduk di sebelah kanan di sorga, menyediakan tempat bagimu, dan nanti akan datang, kata Tuhan Yesus. Yesus menjemput kita. Dia sudah tahu dia Alfa Omega. Dia semua yang memegang kunci-kunci, ya, kerajaan-kerajaan. Dan kita akan memerintah bersama dia. Hiduplah tetap kudus. Hiduplah tetap di dalam Tuhan. Hiduplah melakukan perintah Tuhan. Taat, taat, taat. Lakukan semua perintah Tuhan. Firman Tuhan lakukan. Lakukan, lakukan. Doa terus. Baca firman terus. Renungkan siang dan malam. Hidupmu akan berarti buat Tuhan. Mari kita masuk perjamuan kudus. Haleluya. Siapkan semua anggur dan roti yang sudah ada di rumah kalian masing-masing. Saya akan memimpin perjamuan ini. Haleluya, haleluya.
Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas semua kebaikan-Mu, atas semua firman Tuhan, atas semua rancangan hidup yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami adalah generasi yang dicintai Tuhan. Walaupun kami ada generasi pandemik, kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan kami untuk kami menjadi hidup kudus, berkenan di hadirat-Mu, dimurnikan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, diuji oleh Tuhan. Kami sadar kami tahun 98, 2008, bahkan 2020 ini mengalami selalu krisis demi krisis. Tapi kami tahu bahwa Tuhan tetap memelihara kami. Tuhan tetap menjaga kami. Tuhan, Kau adalah Immanuel yang selalu menyertai kami. Dan kami, orang boleh krisis, tetapi kami Kristus ada dalam hidup kami. Kami tidak pernah krisis, karena ada Kristus yang selalu memberkati kami. Ada Kristus, kasih karunia Kristus yang selalu melanda hidup kami. Ada Kristus yang selalu menyehatkan kami. Ada Kristus yang selalu memberikan kami kehidupan baru. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami membangun hidup kami dengan cara sesuai firman Tuhan. Karena hidup kami adalah hidup di masa-masa penghujung akhir zaman. Jadikan Tuhan kepada kami, untuk kami tidak takut apapun. Kami hanya takut kepada Tuhan semesta alam. Jadikan kami Tuhan menjadi pendoa-pendoa syafaat, pendoa-pendoa yang dahsyat dan ajaib. Kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Kami stay at home, selalu tinggal di rumah, tapi kami jadikan kamar kami, rumah kami menjadi tempat yang kudus, tempat yang berkenan di hadapan Tuhan. Mesbah doa kami bangun, mesbah penyembahan kami bangun, sehingga kami selalu berdoa kepada Tuhan. Masuk ke dalam kamar kami, kami berbicara, berkomunikasi dengan Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami menjadi generasi yang suka menantikan Tuhan. Ketika kami menanti-nantikan kedatangan Tuhan di akhir zaman ini, kami mendapat kekuatan baru. Kami diberikan sayap burung Raja Awan itu terbang bersama Tuhan. Kami akan berlari, tidak pernah lesu, dan berjalan tidak pernah lelah. Kami adalah generasi yang rajin, bukan generasi yang malas. Kerajinan kami tidak akan kendor. Roh kami Tuhan jadikan menyala-nyala, karena kami sudah diberkati dan dibaptis oleh kuasa Roh Kudus. Ada api Pentakosta yang ada dalam hidup kami, sehingga hidup kami, roh kami selalu bernyala-menyala, on fire. Selalu diberikan semangat oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh api Roh Kudus, sehingga kami selalu melayani Tuhan, sehingga kami melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan hidup kami diberkati Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melayani Tuhan. Pakai semua kemampuan kami, talenta kami, karunia yang telah Tuhan berikan. Biarlah kami melayani Tuhan melalui internet, melalui media-media yang ada saat ini. Sehingga Tuhan, banyak jiwa-jiwa di luar sana yang belum kenal Tuhan Yesus Kristus, yang belum tahu memerintah Tuhan, perintah Tuhan, keselamatan, kematian Tuhan, cinta-Mu yang berkobar kepada semua orang. Biarlah Tuhan mereka juga mengenal, mengetahui, sehingga mereka Tuhan, ketika kami menyebarkan keselamatan, Injil keselamatan kepada seluruh media, melalui media, kepada seluruh orang, kepada seluruh netizen, kepada seluruh orang yang sekarang saatnya mereka memakai online, internet, dan mereka bisa membaca, dan mereka mengerti, dan mereka Tuhan Roh Kudus jamah, sehingga mereka juga berbalik diselamatkan seperti kami. Maka kami percaya mereka juga akan menerima keselamatan yang datang dari surga. Jadikan kami buzzer-buzzer, influencer-influencernya Tuhan, bukan buzzer setan, influencer setan yang menyebarkan hoax, tapi ada kami buzzer dan influencer yang menyebarkan damai sejahtera, menyebarkan kabar sukacita, menyebarkan seluruh Injil keselamatan kepada seluruh dunia, sehingga semua dunia diberkati. Kami percaya Engkau adalah Tuhan Alfa Omega. Engkau adalah firman Tuhan Allah yang Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Kami percaya Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa, yang akan menyertai kami sampai kesudahan akhir zaman ini. Kami akan masuk dalam
perjamuan kudus untuk mengingat tentang kasih Tuhan yang begitu besar yang telah Tuhan persembahkan, Tuhan berikan kepada semua manusia yang percaya kepadamu. Hari ini kami akan melakukan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan, apa yang kami sudah siapkan, roti dan anggur, Kau kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roti ini menjadi tubuhmu yang terpecah. Anggur ini menjadi darahmu yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita masukin perjamuan kudus. 1 Korintus 10 ayat 16 katakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? 1 Korintus 11 ayat 23-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi perjamuan kudus sedang memperingati tentang Tuhan Yesus, kasihnya Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Mari kita berdoa. Kita angkat roti di atas kepala. Ikuti kata-kata doa saya dan imani. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat tubuhmu yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuhmu yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku, hatiku, pikiranku, perkataanku, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuhmu yang terpecah, penyakitku telah disembuhkan. Dengan iman aku nyatakan, aku tidak akan terkena kanker, tumor, leukemia, pendarahan, stroke, dan virus COVID-19. Aku tidak akan dirawat di ruang ICU dan tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku, paru-paruku, ginjalku, leverku, syarafku, gula darahku, kolesterol darahku, pencernaanku, tulang-tulangku, kulitku, dan semua organ tubuhku sehat. Segala kelemahanku, segala kutuk penyakit, dan penderitaanku sudah Yesus selesaikan di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuhmu yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka dan mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Yesus yang terpecah, kita makan. Satu Korintus 11 ayat 25-27. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi kita angkat cawan
perjanjian di atas kepala tinggi-tinggi. Dan mari bersama-sama ikutin doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang tertumpah, karena melalui darah-Mu hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, tetapi milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah-Mu segala kuasa kegelapan telah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, disantet, dan diguna-gunai. Kuasa Tuhan memagariku dan menjagaiku, keluargaku, pekerjaanku, usahaku, serta masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah-Mu aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan, dan akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan, serta berjalan dalam mukjizat Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah-Mu hidupku dipulihkan dan disempurnakan, sehingga aku layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus yang tertumpah. Mari kita minum. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan terima kasih Tuhan. Haleluya. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Jangan lupa kasih offering untuk Tuhan. Masukkan dalam rekening. Nanti saya akan berdoa untuk offering, untuk kita, untuk bangsa dan negara ini. Semua nyanyikan refnya, katakan haleluya. Dahsyat Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami kembali lagi datang kepadamu, Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami sudah melakukan perjamuan kudus
Biarlah semua yang kami lakukan dapat mengingat dan memberitakan kabar sukacita ini. Kematian-Mu di atas kayu salib adalah untuk menebus dosa-dosa kami. Kau telah membayar kami bukan dengan emas dan perak atau dengan barang fana, tapi Engkau telah membayar dosa-dosa kami dan melunasi hutang-hutang dosa kami dengan darah-Mu yang kudus, dengan kematian-Mu di atas kayu salib. Dan Tuhan sudah katakan semua sudah selesai, sehingga kami berhak. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kami juga beroleh hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus Kristus di sorga. Tuhan Yesus Kristus, 3 hari kemudian Kau bangkit dari antara orang mati. Ini menandakan Kau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bahkan Tuhan, Kau juga sudah menyediakan tempat mansion yang indah buat kami di sorga. Sehingga kalau kami pulang nanti, kami sudah dapat tempat tinggal di sorga, karena kami menjadi warga negara kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, cinta-Mu yang tidak pernah terputus dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, sertai terus kehidupan kami. Anak-anak Glow Youth dimanapun berada, jemaat-jemaat Glow Youth dimanapun berada, sertai mereka bersama orang-orang tua mereka, bersama keluarga-keluarga besar mereka. Rumahnya Tuhan sucikan dan kuduskan. Kamarnya Tuhan menjadikan tempat yang kudus dan mezbah Tuhan ada di rumah itu. Sehingga Tuhan hadir di tengah-tengah rumah itu, di tengah-tengah keluarga anak-anak Glow Youth dimanapun berada. Bahkan pemirsa yang melihat ibadah online ini, yang ikut ibadah online ini diberkati juga Tuhan. Sehingga Tuhan, nama Tuhan diberitakan sampai ke seluruh dunia, dan semua orang diselamatkan, dibaptis, mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, sebagai Alfa dan Omega, sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai Tuhan yang penuh kasih. Jadikan kami Tuhan generasi-generasi. Tahun 2020 ini generasi pandemik, tapi generasi yang Tuhan pakai. Orang boleh meraka-rakakan yang jahat, setan boleh meraka-rakakan yang jahat kepada kehidupan kami, tetapi kami, anak-anak Tuhan, Tuhan akan membalikan semua keadaan menjadi Tuhan meraka-rakakan yang terbaik buat kami. Hidup kami ada hidup yang diberkati Tuhan. Pekerjaan kami, apapun yang telah kami lakukan, baik pelajar, mahasiswa, bahkan ada yang bekerja, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah berikan kelulusan buat anak-anak Glow Youth, anak-anak SMA maupun mahasiswa Tuhan. Biarlah Tuhan, ketika mereka akan meneruskan pendidikan ke tingkat lebih tinggi, perguruan tinggi, siapkanlah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyiapkan perguruan tinggi sesuai kehendak Tuhan, dan mereka memasuki menjadi mahasiswa atau menjadi taruna atau menjadi apapun. Kau berkati mereka, Kau persiapkan mereka menjadi generasi penakluk dunia, menjadi generasinya Tuhan, generasi warga kerajaan surga, generasi yang suka menanti-nantikan Tuhan, generasi yang tidak pernah malas, generasi yang rajin, generasi yang tidak takut apapun, hanya takut kepada Tuhan, generasi yang betul-betul taat dan melakukan perintah Tuhan. Begitu juga para yang sudah selesaikan perguruan tingginya, Tuhan siapkan pekerjaan-pekerjaan dan usaha-usaha mereka. Jadikan mereka produsen-produsen, bukan menjadi konsumen, tetapi mereka yang menciptakan semua, menciptakan lapangan kerja, menciptakan usaha, menciptakan karya-karya baru, menciptakan karya-karya yang belum dipakai orang, menciptakan karya-karya yang berguna dan bermanfaat untuk manusia. Bahkan mungkin mereka Tuhan siapkan untuk menemukan vaksin-vaksin penyakit-penyakit yang belum ada di dunia ini, sehingga mereka keluar lebih dari para pemenang, penemu yang hebat, kreatif, inovatif, dan Tuhan berkati mereka. Mereka diberikan keahlian, diberikan talenta, diberikan karunia yang dahsyat dan ajaib yang datang dari surga, sehingga Engkau adalah Tuhan yang Alfa Omega, dapat menentukan mereka, anak-anak Glow Youth, menjadi para penguasa di gunung-gunungnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi.
Berkatilah juga Tuhan keluarga mereka. Semua Tuhan. Mami papinya, adik kakaknya, semua yang tinggal di rumah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai semuanya untuk kemuliaan Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tak lupa berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Gilbert Lumendong, beserta keluarga besarnya. Ibu Gembala kami, Ibu Rendra, yang telah Tuhan tambahkan umurnya 1 tahun kemarin. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tambah-tambahkan kekuatan, kesehatan. Tambah-tambahkan berkat berlimpah. Tambah-tambahkan hikmat, marifat. Pertajam visi misi tentang gereja kami. Biarlah mereka menggembalakan kami dengan penuh kasih, dengan kesungguhan, dengan semua yang datang daripada Tuhan. Diberkatilah Tuhan para pastoral, pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian, khususnya Tuhan, para pengurus Glow Youth, para singer, para pemain musik, para WL, para yang semua melayani Tuhan. Berikan, bakar mereka Tuhan, rohnya mereka jadikan menyala-nyala, kerajinan yang tidak kendor, sehingga mereka melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh lagi. Tambahkan juga Tuhan, anak-anak Glow Youth, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berani, yang tidak takut apapun, yang penuh dengan mukjizat dan keajaiban, yang penuh berkat, penuh kecerdasan, penuh hikmat, penuh semua yang datang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan mendatangkan semua anak-anak yang mau melayani Tuhan dengan gagah berani, menjadi pasukan yang tak terhentikan, menjadi raja wali-raja-walinya Tuhan di akhir zaman. Kami berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, para menteri kabinet, semua diberkati Tuhan. Kepala-kepala daerah diberkati Tuhan, mulai dari provinsi sampai bupati, wali kota, kecamatan, desa-desa, kelurahan, semua RT RW diberkati Tuhan. Jadikan mereka takut akan Tuhan, melakukan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada korupsi, tidak ada kejahatan, tidak ada pilih kasih, tidak intoleransi. Semuanya diberikan takut akan Tuhan. Semuanya diberikan hati yang mengasihi sesama. Biar mereka akan melakukannya semua pekerjaan dan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan semua kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu jahat, penguasa jahat, pemerintah jahat yang menguasai Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Roh Kudus bertahta di atas Indonesia. Api Roh Kudus membakar, menyala-nyala, api Pentakosta bekerja luar biasa, membakar Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia menjadi orang-orang bangsanya takut akan Tuhan. Semua mata tertuju hanya kepada Tuhan. Setiap lidah, bibir, mulut mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, bahwa Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan jagat Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja, Sang Mesias yang agung, Bapa yang kekal, Raja damai yang mencintai kami, penuh kasih. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk situasi kondisi COVID-19. Biar Tuhan, COVID-19 ini Tuhan, Engkau halau dari bangsa, bahkan dari dunia, dari bangsa dan negara Indonesia, bahkan di dunia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan cepat carikan vaksinnya, obat-obatannya. Tidak ada lagi kematian akibat COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi yang terkena. Semuanya yang masuk dalam new normal, Tuhan normalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ingatkan semua masyarakat, bangsa untuk tetap menjaga, memelihara kebersihan, selalu menjaga kesehatan. Jadikan mereka menjadi generasi-generasi pandemik yang betul-betul patuh dan taat dan penuh dengan kasih dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Tuhan, akhirnya kami akan kembali ke dalam pekerjaan kami masing-masing, ke dalam kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami, kumpulkan kami minggu depan di dalam
suasana yang baru, di dalam kasih yang baru, di dalam semangat yang baru, di dalam cinta yang baru. Berikanlah kepada kami Tuhan, urapan dari Tuhan yang menyala-nyala terus kepada kami, urapan Roh Kudus. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, Glow Youth, bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat jiwamu, angkat rohmu. Tujukan hanya kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Pastor akan memberkati, pastor akan memberkati kamu. Sebagai hamba Tuhan, izinkan kami memberkati anak-anak muda, generasi pandemi, generasi yang dahsyat dan ajaib, generasi yang Tuhan pilih dan Tuhan pakai, generasi yang Tuhan yang sudah panggil, generasi-generasi yang dahsyat dan ajaib ini Tuhan. Turun berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, anaknya, penyertaan, persekutuan, penghiburan, pertolongan dan pengajaran dari Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita, mengangkat kita. Turunlah juga berkat Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi bagianmu, menjadi berkat buatmu, karena engkau akan menjadi berkat buat banyak orang, banyak bangsa di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan berbuah daerahku. Dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada mara petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Yesus, ku cinta selamanya. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang